Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, kembali bersama kami dalam program DIPA, Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pada pagi hari ini kami menghadirkan narasumber kami dari tim RSSIB Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang akan berbagi informasi kesehatan kepada Bapak Ibu terkait dengan keluarga berencana atau KB. Baik, akan kami perkenalkan narasumber kita di pagi hari ini dengan Bu Novida. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Novida. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Novida nanti akan menjadi materi kita dalam tema KB atau keluarga berencana. Sebelumnya akan kami sapa dulu Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami sapa juga Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik, tidak lupa kami sapa juga tentunya di sini pemirsa yang sedang join di media sosial Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, baik di Hospital TV ataupun di Instagram ataupun YouTube Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Selamat bergabung bersama kami. Baik, Mbak Ida, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu ya Mbak Ida ya dalam sesi dialog pagi. Mbak Ida, pada kondisi KB ya atau keluarga berencana itu adalah merupakan salah satu memang program yang dicanangkan pemerintah ya dan untuk menekan angka kelahiran. Seperti itu ya Mbak Ida ya, karena memang Indonesia itu merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi penduduk terbesar di dunia. Nah, terkait dengan KB ini sendiri Mbak Ida, pengertiannya itu apa Mbak Ida? Jadi keluarga berencana itu adalah suatu gerakan untuk menekan gerakan untuk menekan kelahiran yang untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Baik, jadi ini poinnya penting itu adalah menuju keluarga yang sejahtera begitu ya. Tapi ketika memang di tengah masyarakat itu tidak sedikit juga begitu ya adanya kontra dengan program yang memang sudah dicanangkan pemerintah ini ya, entah itu karena kontranya itu karena isu-isu apa yang agama itu ya disangkut pautkan itu ya. Nah, itu bagaimana Mbak menyikapi sebagai petugas kesehatan atau pelayan KB di rumah sakit ini Mbak Ida? Ya, jadi kita memang harus menjelaskan ke pasien, ke keluarga. Jadi memang pentingnya untuk keluarga berencana itu selain untuk negara juga untuk keluarganya sendiri dan juga pada umumnya untuk menekan tadi angka kelahiran tadi. Nah, ini Mbak Ida terkait dengan LKB ini kan macam-macamnya banyak ya Mbak Ida ya. Nah, dengan macam-macam KB yang memang disediakan dan memang dianjurkan oleh pemerintah, apakah semua itu memenuhi Mbak Ida? Maksudnya ketika saya pengen gitu ya, saya setelah melahirkan anak kedua, ternyata memang dokter menyarankan untuk saya mungkin mengikuti KB gitu ya. Apakah semua KB itu cocok untuk semua wanita ataupun mungkin pria juga ternyata ada KB-nya juga ya Mbak Ida ya. Nah, ataukah pada kondisi-kondisi tertentu ada yang misalkan cocok dengan jenis KBA, ada yang cocok dengan jenis KBB, seperti apa ini Mbak Ida? Jadi untuk melihat itu cocok atau tidak kita belum pernah mencoba kan tidak tahu. Jadi kita menyarankan sesuai dengan kebutuhan, bukan menyarankan jadi menjelaskan tentang kebutuhan pasien. Misalnya begini, kalau seperti Mbak Ova mungkin kan sudah putranya 2 dulu sesar semuanya. Itu untuk resiko mungkin jangka panjangnya kan jenengan tidak ingin mempunyai anak lagi. Jadi kita misalnya ada yang KB MKJP dan non MKJP tadi, jadi berdasarkan itu. MKJP dan non MKJP ini perlu
ini Mbak dijelaskan apa itu MKJP dan Nggih. MKJP. Jadi kalau non MKJP itu yang kontrasepsi non jangka panjang seperti suntik, Oh pil, baik. kondom seperti itu Mbak. Baik, berarti ini masuk jenis-jenis KB ya Mbak Ida ya? Nggih, Oh, jenis-jenis berarti KB-nya. sekalian langsung mungkin dijelaskan terkait dengan MKJP itu apa saja dan jenis tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Ida. Kalau MKJP itu kayak pil, suntik, kondom itu ya. Nggih. Nah itu mungkin Mbak Ida bisa menyampaikan ya terkait dengan MKJP itu pil, suntik dan kondom itu apakah di jenis yang itu ada kontra atau mungkin ada efek samping terkait dengan ketika ada yang memilih itu Mbak Ida. Nggih. Jadi tadi non MKJP sudah saya sebutkan nggih. Jadi Baik. tadi pil, suntik, ada kondom. Misalnya kalau yang jangka panjang itu tadi ada MOW, MOP untuk pria. Oh iya. Terus nanti AKDR itu kontrasepsi dalam rahim, atau yang disebut kita IUD itu. Baik. Kemudian ada susu atau implan. Baik. Jadi nanti kita pertama kita edukasi ke pasien itu apakah pasien ingin mempunyai anak lagi dalam jangka waktu panjang atau sudah tidak ingin mempunyai lagi. Nah itu yang poin penting yang memang perlu dikaji kepada pasien dan mungkin pasangannya ya Mbak Ida ya. Nah baik Mbak Ida, kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan pilihan pasien itu ada pada yang itu ya MKJP tersebut itu berarti memang semuanya bisa, maksudnya semuanya bisa memakai atau mungkin untuk kasus-kasus tertentu, misalkan mempunyai penyakit tertentu itu ada yang nggak bisa Mbak Ida? Jadi ada misalnya pasien yang dengan tensi tinggi, pasien yang dengan itu tidak boleh yang pakai hormon yang suntik tadi. Kalau yang misalkan kalau yang kayak IUD tadi, misalnya pasien ada keluhan haidnya banyak atau sering keputihan, seperti itu mungkin kita kaji ulang, dilihat lagi bagaimana seperti itu. Baik. Jadi memang ketika seseorang itu mengikuti salah satu program dari KB yang memang sudah disampaikan itu harus ada monitoring dari petugas kesehatan ataukah itu bisa lolos misalkan kan ya pil ya Mbak Ida. Ketika pilihannya itu pil, itu kan otomatis kan ketika beli gitu ya, beli itu kan bisa untuk 3 bulan atau mungkin 5 bulan atau mungkin setahun bahkan mungkin langsung beli ya. Nah dalam proses pemakaiannya itu apakah ditentukan sebulan sekali ataukah mungkin 3 bulan sekali pasien tersebut harus kontrol ataukah pergi ke tugas kesehatan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya atau mungkin ada pemeriksaan khusus begitu Mbak Ida? Kalau sarannya ya 1 tahun sekali kita periksa check up dulu. Tapi kalau misalnya sebelum 1 tahun kok sudah ada keluhan berarti bisa langsung datang ke tenaga kesehatan. Dan itu mungkin bisa ada ini ya pilihan untuk diganti begitu Mbak Ida atau bagaimana? Mungkin misalnya gini, kalau ada keluhan spotting itu berarti flek-flek ya. Saat suntik mungkin itu nanti akan diberikan obat dulu. Kalau misalnya kok tidak ada baru mungkin ada pilihan untuk yang lainnya. Gitu. Nah ini tadi terkait dengan yang ini ya KB yang jangka pendek ya. Pendek. Terus untuk yang KB jangka panjang yang tadi seperti apa itu Mbak Ida tadi yang disebutkan IUD, implan. IUD atau implan. Ini pada sebagian penduduk atau wanita ya, ini kayak merasa ada ketakutan gitu ya, ketakutan ketika mau memilih KB jenis IUD atau implan. Ada itu isu yang beredar itu bahwa ketika memakai implan itu nanti bisa lari-lari gitu ya, apa itu jarumnya itu bisa ternyata lari dari tempatnya. Nah ini apakah benar atau itu cuma sekedar hoax belaka Mbak Ida? Kalau itu hoax ya, mungkin karena ibunya yang dulu pasangnya dia kecil, badannya kecil, lemaknya belum banyak, sekarang setelah 3 tahun atau 3 tahun setelah pasang gemuk lemaknya banyak, jadi ngambilnya sepertinya susah, jadi katanya lari. Mungkin baik. Terus yang untuk IUD Mbak ya, IUD itu kan memang dipasangnya itu kan memang di dalam ya, di dalam. Dan itu tidak semua wanita itu punya keberanian untuk itu. Ada memang yang nanti apakah nggak sakit, apalagi mungkin ketika mempunyai efek ketika berhubungan dengan pasangannya seperti itu. Nah ini mungkin Mbak Ida bisa menyampaikan terkait dengan IUD ataukah implan itu
mungkin apa ya, kekurangan dan kelebihannya itu Mbak Ida. Jadi semua kontrasepsi itu ada kelebihan dan kekurangannya, nggih. Baik. Tapi kita menjelaskan ke pasien tidak ada yang sempurna, yang sempurnanya baik. jadi nggih. Jadi tetap itu tadi kita perlu untuk memasang karena adalah salah satunya untuk tadi memberikan jarak, nggih, memberikan jarak kelahiran atau juga untuk itu perlu juga untuk kesehatan ibunya ya, ibunya juga bayi dan keluarganya. Jadi kalau tetap keuntungannya itu lebih banyak. Kalau semuanya istilahnya ya kita tidak memberikan 100% tapi seperti ini, tapi kita akan menjelaskan seperti itu. Baik. Okay. Nah, terkait dengan IUD atau implan itu Mbak, apakah ditentukan dari pemasangan pertama itu pasien mesti kontrol berapa lama, misalkan ya pertama kali pemasangan sebulan sekali, nanti selanjutnya berapa bulan sekali. Nah itu nantinya juga akan dijelaskan ya? Dijelaskan. Kalau sudah lama biasanya pertama pasang nanti 1 minggu, kemudian 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian 1 tahun sekali. Atau kalau ada keluhan. Iya, biasanya apa yang menjadi satu keluhan untuk IUD sama implan Mbak? Kalau IUD itu seringnya headnya panjang dan lama gitu. Headnya ya. Headnya panjang dan lama itu tadi. Terus, panjang dan lamanya ini bisa melebihi dari 15 hari ataukah sebelum misalkan ya Mbak, ini kan salah satu keluhan yang memang sudah dirasakan oleh salah satu pemakai IUD ya. Nah ketika headnya lama ini apakah ada batasannya, berarti ini tidak cocok dengan jenis KB ini ataukah memang itu merupakan satu reaksi KB ini dan memang harus dilanjutkan ataukah bagaimana Mbak Ida? Nanti kita akan melakukan pemeriksaan dulu. Apakah penyebabnya memang dari IUD-nya, mungkin juga akan diberikan terapi. Kalau masih seperti itu dalam pengobatan, setelah diberikan kok masih ada keluhan seperti itu, mungkin ada ganti cara yang lain. Oh baik. Nah terkait dengan efek samping Mbak Ida kan ada tuh sebagian tuh yang bilang kalau ikut KB itu nanti akan jadi gemuk gitu ya Mbak. Apakah itu benar ataukah memang itu salah satu isu belaka Mbak Ida? Isu ya, kalau itu ada yang tetap kecil, ada yang memang gemuk juga. Baik. Nah ini Mbak Ida, tadi sudah kita bahas terkait dengan KB yang memang ada yang hormonal, ada yang memang di dalam, dan ini adalah KB yang memang bukan jangka panjang ya, yang MOW atau yang tadi bisa dilakukan oleh pria itu. Nah ini mungkin Mbak Ida bisa menjelaskan secara detail karena ketika sudah memakai KB jenis ini maka tidak akan ada harapan lagi untuk punya keturunan, begitu ya Mbak Ida ya? Memang seperti itu gitu. Tapi ada juga yang kegagalan tapi hanya berapa persen gitu tetap ada. Dan tentunya yang disarankan KB yang ini itu kan yang sudah memang secara usianya mungkin sudah di atas 35 atau mungkin 40 tahun ataupun mungkin sudah mengalami beberapa kali gitu ya faktor hal yang memang membahayakan bagi si ibunya begitu ya. Untuk kehamilan yang berikutnya. Baik. Nah itu kalau misalkan ternyata KB itu di prianya atau bapak-bapaknya yang memang melakukan Mbak ya, maksudnya namanya itu yang vasektomi itu berarti itu ada syarat-syarat tertentu ataukah itu memang persetujuan di antara kedua belah pihak pasangan? Persetujuan dari kedua pasangan itu dan sudah memenuhi syarat Mas tadi mesti misalnya memang sudah tidak menginginkan anak lagi, sudah mantap ikut KB itu Karena kan memang di sini sepertinya tuh jarang begitu ya. Ada pria yang mau untuk melakukan KB. Rata-rata peserta KB itu memang ada pada ibu-ibu ya atau pada wanita, dan ketika memang pria itu ikut mungkin ada catatan-catatan tertentu kesehatan ibu ataukah bagaimana Mbak biasanya? Ya misalnya gini, kalau ada ibu yang dia tidak bisa KB dalam semuanya itu semua jenis untuk MOW sendiri belum bersedia dan bapaknya bersedia, dan juga yang seperti itu bapaknya bersedia ya bapaknya yang di itu tadi vasektomi. Tapi kalau misalkan bapaknya yang KB itu apakah juga kegagalan tuh sebanding dengan ketika ibu yang KB yang jenisnya sama itu Mbak Ida?
Hampir nggih ada sih kegagalan tetap Ada tapi ya? enggak nganu nggih. Baik. Enggak banyak gitu nggih. Nah, ada juga yang jenis KB itu yang kalender ya Mbak Ida Nggih. ya. Nah, kalender ini juga sebetulnya cukup menarik gitu ya, dan ini perlu pembelajaran juga untuk pasangan ketika atau pasutri yang memang menginginkan untuk, saya nggak mau jenis KB yang memang ditawarkan, tapi saya berminatnya mungkin KB yang kalender karena itu yang akan aman untuk kesehatan maksudnya, tapi tidak aman kalau misalkan itu ada kegagalan karena memang banyak sekali yang mungkin faktor lupa. Nah, ini mungkin Mbak Ida bisa menceritakan terkait dengan KB kalender ini, syaratnya apa saja dan apa yang harus dipatuhi, karena kan memang ini cukup harus perhatian ya dengan kalender-kalender yang ada, seperti itu Mbak Ida. Jadi KB kalender itu adalah KB yang untuk yang headnya normal, siklusnya normal. Gitu. Siklus normal itu 28 hari saja terus, ataukah bisa misalkan itu rentangnya 28 sampai 35 hari, ataukah bagaimana Mbak Ida? Antara 26 sampai 34 nggih. Misalnya seperti itu, tapi kan nanti kita juga tidak tahu itu yang sering terjadi kegagalan karena kita menghitungnya masa subur di dekat yang seperti ini, ternyata tidak. Jadi memang kalender itu adalah tidak berhubungan di saat masa subur nggih. Jadi kalau tidak berhubungan di saat masa subur ya. Nah, ini juga Mbak Ida perlu menyampaikan masa subur itu pada tanggal berapa setelah atau mungkin sebelum menstruasi seperti itu, agar memang itu menjadi reminder atau mungkin pengingat untuk pasangan tersebut Mbak Ida. Jadi masa subur itu 14 dari head yang akan datang. 14 dari head yang akan datang. Jadi memang perlu perhatian. Jadi pasutri atau Bapak Ibu yang memang menginginkan KB kalender, berarti memang harus menghitung siklus head dari ibu, dari ibunya, dan masa subur itu adalah 14 hari sebelum head yang akan datang. Begitu ya. 14 hari. Nah, ini menurut Mbak Ida itu cukup prosentasenya gitu ya, prosentase keberhasilan di antara KB yang memang sudah disampaikan ini, apakah kalender ini juga termasuk yang mempunyai prosentase keberhasilan besar Mbak Ida? Kalau disepakati bareng-bareng ya mungkin ya berhasil ya. Tapi kan harus begitu ya. Dari ada kesepakatan ya. Dari kita gitu. Jadi kalau misalnya dari pasangan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mendekati masa suburnya bisa diganti dengan tambahan KB kondom atau dengan berarti harus ada tambahan ya. Jadi boleh seperti pada waktu masa subur gitu ya, ketika memang pasangan ini mau berhubungan, berarti itu harus menyiapkan kondom juga ya, kondom sebagai ini pelengkap dari KB kalender ini. Baik, terima kasih Mbak Ida atas waktunya yang memang di sini memberikan edukasi terkait dengan keluarga berencana atau KB. Nah, ini dari Mbak Ida sebagai petugas pelayanan kesehatan khususnya di ruangan Obsin ya, yang juga menerima konsultasi terkait dengan KB. Ada pesan khusus Mbak Ida yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang memang akan merencanakan program KB ataupun sudah melakukan program KB ini Mbak Ida? Jadi program KB itu selain untuk menekan angka kelahiran, menjarangkan angka kelahiran, itu juga berfungsi istilahnya berguna bagi ibu, juga anaknya dan keluarganya, gitu Mbak Ova. Baik, karena memang merasakan sekali ya ketika anak-anak itu ternyata jaraknya itu belum ada 2 tahun gitu ya, ketika sakit semua ataupun mungkin banyak hal sekali memang yang dirasakan gitu ya Mbak Ida ketika memang anak itu ada jaraknya dan memang minimal 2 tahun begitu ya. Baik pemirsa, demikian program Dialog Pagi di pagi hari ini dengan tema kita KB atau keluarga berencana. Kita tutup dialog pagi kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.